Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Bu, nama saya Paras Rahadian Hidayah. Di sini saya ingin menjelaskan hasil dari tugas ujian akhir semester saya untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis. Dan ini lembar jawabannya untuk mata kuliah Matematika, Ekonomi, dan Bisnis kelas MJ102. Ini nama saya Paras Rahadian Hidayah dengan NIM saya, lalu dengan dosen Ibu Ratna Tri Hari Safari Ningsi. Langsung saja ke soal pertama, itu diminta untuk menghitung turunan pertama dari soal-soal berikut. Soal pertama, soal 1A. Soalnya yaitu Y sama dengan 5 akar X plus 7 per X. Kita ubah dulu bentuknya menjadi Y sama dengan 5X pangkat setengah plus 7X min 1. Lalu baru kita turunkan jadi 5 setengah X pangkat min setengah ditambah 7 min X pangkat min 2. Lalu kita ubah, kita sederhanakan bentuknya, dan hasilnya menjadi 5 per 2 akar X min 7 per X kuadrat. Ini adalah jawaban dari soal pertama, soal 1A. Lalu lanjut ke soal 1B, soal yang kedua. Soalnya yaitu Y sama dengan 3X pangkat 9 plus 1 per X pangkat 3. Kita ubah lagi bentuknya menjadi Y sama dengan 3X pangkat 9 plus X pangkat min 3. Nah, kita turunkan hasilnya menjadi Y sama dengan 27 X pangkat 8 min 3X min 4. Kenapa bisa menjadi seperti ini? Karena pangkat 9 di sini turun ke depan jadi 9 kali 3 menjadi 27. Karena lalu pangkatnya berkurang 1 menjadi X pangkat 8. Dan di sini juga sama. Kenapa jadi min 3? Karena pangkat min 3 di sini turun ke depan, makanya menjadi min 3X. Lalu pangkatnya berkurang 1 menjadi min 4. Lalu setelah itu kita ubah lagi bentuknya menjadi Y sama dengan 27 X pangkat 8 min 3 per X pangkat 4. Inilah adalah jawaban dari soal 1B. Dan untuk soal 1C, soalnya yaitu Y sama dengan 4X min 6 per X plus 11 per X pangkat 4. Nah, kita ubah lagi bentuknya agar mudah menurunkannya menjadi 4X min 6X pangkat min 1 plus 11X pangkat min 4. Kita turunkan menjadi hasilnya yaitu 4 plus 6X pangkat min 2 dikurang 44X pangkat min 5. Setelah itu kita sederhanakan atau kita lagi ubah bentuknya agar lebih mudah dan hasilnya menjadi Y sama dengan 4 plus 6 per X pangkat 2 min 44 per X pangkat 5. Ini adalah jawaban dari soal 1C. Nah, untuk soal pertama selesai sampai situ, mari kita lanjut ke soal nomor 2. Di soal nomor 2 ini yang ditanya adalah laba maksimum. Dan sudah diketahui pada soal yaitu fungsi permintaan P sama dengan 3000 min 6Q dan juga fungsi biaya yaitu C Q pangkat 3 min 73,5 Q kuadrat plus 2400 Q plus 4000. Untuk mencari laba maksimum, jadi laba maksimum itu terjadi ketika turunan fungsi laba sama dengan 0. Nah, jadi kita pertama harus mencari fungsi laba terlebih dahulu dengan cara uh, fungsi total revenue dikurang total biaya. Nah, fungsi biaya sudah diketahui, kita mencari fungsi total revenue atau fungsi penerimaan terlebih dahulu. Langsung ke langkah pertama, kita perlu mencari fungsi penerimaan atau total revenue. Dapat dicari dengan rumus P kali Q atau price dikali quantity. Price-nya, oh sorry, bukan price, tapi permintaan. Nah, permintaan di sini sudah diketahui di soal, yaitu P sama dengan 3000 min 6Q dikali Q. Nah, ketemu fungsi penerimaan total revenue, yaitu 3000Q min 6Q kuadrat. Nah, ke langkah kedua, mencari fungsi laba. Nah, fungsi laba itu tadi seperti sebelumnya dengan total revenue dikurang biaya. Nah, total revenue sudah kita ketahui dan fungsi biayanya juga sudah kita ketahui. Kita masukkan saja langsung ke rumus menjadi 3000Q min 6Q kuadrat min Q pangkat 3 min 735Q. 735Q kuadrat plus 2400Q plus 4000. Dan ketemu fungsi labanya yaitu min Q pangkat 3 plus 67,5Q kuadrat plus 600Q min 4000. Setelah itu kita turunkan fungsi laba tersebut menjadi
min 3Q kuadrat plus 135Q plus 600. Nah, karena tadi seperti dijelaskan di awal, laba maksimum terjadi ketika turunan fungsi laba sama dengan nol. Maka turunan fungsi laba kita hitung sama dengan nol, yaitu min 3Q kuadrat plus 135Q plus 600 sama dengan nol, dan ketemu hasil Q-nya sama dengan 49,1. Q tersebut kita masukkan ke fungsi laba agar ketemu laba maksimumnya dengan fungsi laba min Q pangkat 3 plus 67,5 Q kuadrat plus 600 Q min 4000. Dan ketemu laba maksimumnya yaitu 69.813,9. Berarti laba maksimum itu terjadi ketika perusahaan memproduksi sekitar 49 unit, laba yang diperoleh sekitar 69.813,9. Masuk ke soal berikutnya, soal nomor 3. Pada soal nomor 3 diketahui fungsi biaya marginal yaitu MC sama dengan Q kuadrat min 42Q plus 200. Yang diminta adalah fungsi biaya total jika biaya tetapnya yaitu 900 dan besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Langkah pertama kita bisa langsung cari fungsi biaya total atau fungsi TC, total cost. Fungsi MC sendiri atau marginal cost atau biaya marginal merupakan turunan dari fungsi total cost. Sehingga untuk mencari fungsi biaya total atau total cost, kita dapat mengintegralkan fungsi biaya marginal tersebut. Nah, kita integralkan fungsi biaya marginal dan ketemu fungsi total cost-nya yaitu sepertiga Q pangkat 3 min 21Q kuadrat plus 200Q plus K. Karena di sini disebutkan biaya tetapnya itu 900, maka kita masukkan. Jadi ketemu fungsi biaya total jika biaya tetapnya 900 yaitu sepertiga Q pangkat 3 min 21Q kuadrat plus 200Q plus 900. Lalu kita masuk ke langkah kedua atau jawaban ke soal kedua. Besarnya biaya total jika Q sama dengan 12. Kan tadi sudah ketemu fungsi biaya totalnya yaitu sepertiga Q pangkat 3 min 21 Q kuadrat plus 200 Q plus 900. Kita masukkan jika Q-nya sama dengan 12, maka ketemu besarnya biaya totalnya adalah 852. Seperti itu. Selanjutnya masuk ke soal nomor 4. Di soal nomor 4 ini diminta surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar. Dan apa yang diketahui yaitu ada fungsi permintaan dan fungsi penawaran. Ini adalah rumus untuk surplus konsumen, untuk mencari surplus konsumen, dengan P bintang itu harga pasar keseimbangan, Q bintang itu jumlah keseimbangan. Gitu. Jadi Q ini adalah fungsi permintaan. Langsung saja kita ke langkah pertama, cari jumlah keseimbangan dengan cara dipersamakan fungsi permintaan dan fungsi penawarannya. Nah, setelah kita samakan, kita ketemu jumlah keseimbangannya itu sama dengan 16,67. Kita masuk ke langkah kedua, mencari harga keseimbangan. Jumlah keseimbangan tadi kita masukkan ke salah satu persamaan. Di sini kita masukkan ke fungsi atau persamaan penawarannya ya. Nah, kita ketemu harga keseimbangannya itu 21,67. Nah, setelah ketemu harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan, kita masukkan ke rumus surplus konsumen. Nah, rumusnya tadi sudah kita tunjukkan di slide sebelumnya. Kita masukkan jumlah keseimbangannya dan harga keseimbangannya, lalu ketemu hasil surplus konsumen pada saat terjadi keseimbangan pasar, yaitu pada nilai 69,4. Nah, untuk soal nomor 5, langsung saja yang diminta yaitu solusi optimal dengan metode perkalian Lagrange. Ini adalah fungsi Lagrange seperti ini, dan yang diketahui pada soal yaitu ada fungsi maksimum dan fungsi hambatannya. Jadi langkah pertama kita memasukkan fungsi maksimum dan hambatan ke rumus fungsi Lagrange. Nah, fungsinya seperti ini, kita masukkan fungsi maksimum dan fungsi hambatannya. Jadi 290x1 min 7x1 kuadrat plus 170x2 min 4x2 kuadrat plus lambda dalam dikali 900 min 30x1 min 20x2. Kita cari turunan x1 dan x2-nya dulu. Kita turunkan kan. Langkah keduanya kita turunkan x1 dan x2-nya. X1-nya ini dan ini, x2-nya ini dan ini. Dan ini juga ada x1 ya.
Nah, kita turunkan, jadi ketemu turunan X1-nya yaitu 290 min plus X1 min 30 lambda sama dengan 0. Lalu X2-nya 170 min 8X2 min 20 lambda sama dengan 0. Nah, kita di langkah selanjutnya kita ubah bentuknya tadi menjadi lambda sama dengan. Jadi 290 min 14X1 per 30 bentuk untuk X1-nya, lalu untuk X2-nya menjadi 170 min 8X2 per 20. Lalu kita bandingkan, jadi seperti ini bentuknya, lalu kita kali silang, menjadi setelah kali silang ketemu 5.800 min 280 X1 sama dengan 5.100 min 240 X2. Ketemu hasilnya 700 sama dengan 280 X1 min 240 X2. Kita sederhanakan semuanya dibagi 20 menjadi 35 sama dengan 14 X1 min 12 X2. Lanjut ke langkah 5, langkah selanjutnya yaitu menghitung angka yang sudah kita temukan tadi, fungsi ini dengan hambatan untuk mencari X1. Fungsi hambatannya itu 30X1 plus 20X2 sama dengan 900. Kita sederhanakan, nolnya dicoret, jadi 3X1 plus 2X2 sama dengan 90. Ini 18X1 plus 12X2 sama dengan 540, itu dari mana? Fungsi apa gitu. Nah, jadi fungsi ini adalah fungsi hambatan yang sudah kita sederhanakan dikali 6. Jadi 3 dikali 6 18, 2 dikali 6 12, 90 dikali 6 jadi 5 40. Kenapa dikali 6? Karena di sini kita mencari X1. Untuk mencari X1 kita kali 6 agar X2-nya itu menghilang. Di sini kan X2-nya itu 12X2, sedangkan di persamaan sebelumnya X2-nya yaitu min 12. Jadi ketika dipertemukan, maka X2-nya nanti akan menghilang. Coba kita langsung saja ke persamaan yang sebelumnya yaitu 14X1 min 12X2 ditambah bersama fungsi hambatan yang sudah kita kali 6, 18X1 plus 12X2 sama dengan 35 ditambah 540. Nah, X2-nya di sini min 12X, di sini 12X. Jadi kan 0. Jadi kita coret saja langsung, tinggal sisa X1 yaitu 32X1 sama dengan 575. Dan ketemu X1-nya yaitu 17,97. Langsung saja X1-nya kita substitusi untuk mencari X2. Di sini kita substitusi ke fungsi hambatan yang sudah kita sederhanakan, yaitu 3X1 plus 2X2 sama dengan 90. Nah, jadi kita substitusikan dan ketemu X2-nya sama dengan 18,05. Lanjut ke soal nomor 6. Soal terakhir di sini diminta mencari Q untuk biaya minimum dan marginal biaya minimum. Sudah diketahui pada soal yaitu fungsi biaya total atau total cost sama dengan Q pangkat 3 min 90 Q kuadrat plus 2.800 Q plus 56.500. Seperti soal ada di soal sebelumnya yaitu fungsi marginal cost merupakan turunan dari fungsi total cost. Kita ketahui di sini fungsi total cost. Jadi langkah pertama untuk mencari fungsi marginal cost kita dapat menurunkan fungsi total cost. Sehingga fungsi marginal cost-nya ketemu yaitu 3Q kuadrat min 180 Q plus 2.800. Langsung ke langkah kedua. Nah, minimum biaya terjadi itu saat turunan marginal cost sama dengan 0. Nah, tadi kita sudah ketemu fungsi marginal cost-nya ketika menurunkan fungsi total cost, dan kita turunkan lagi, turunkan turunan kedua, agar ketemu turunan dari fungsi marginal cost. Dan ketemu yaitu hasilnya 6Q min 180 sama dengan 0. Dan hasilnya ketemu Q-nya itu sama dengan 30. Langkah terakhir, langkah ketiga, kita masukkan Q30 tersebut ke fungsi marginal cost, yaitu 3Q kuadrat min 180 Q plus 2.800. Kita masukkan Q-nya 30, jadi 3 dikali 30 kuadrat min 180 dikali 30 plus 2.800. Ketemulah marginal cost minimumnya yaitu sama dengan 100. Seperti itu. Sekian presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.